namanya kebahagiaan itu tidak harus dengan uang. Mikul dawet terengeng-rengeng, numpak motor berbes mili. Seniman itu kelihatan orang lain melihat tuh tidak bahagia, tapi dia merasakan bahagia. Untuk menyongsong masa depan itu kalimatnya memang was-was, minder, dan bagaimana. Maka dari itu iman ditanamkan. Sehingga menatap masa depan itu penuh dengan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali Mujahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini Bapak Ali ini adalah ketua dari Paguyuban Pengukir Sungging Prabangkara Kabupaten Jepara ya Pak ya. Yang tadi sudah melaksanakan talk show di channel Radio Erlisa FM Jepara, dan kita sedang live TikTok dan juga Facebooknya Erlisa FM. Dan kebetulan banyak sekali yang ikut menyaksikan, menonton dan juga memberikan tanggapan-tanggapan. Dan sekarang kita beralih di BK Production di program Konsen BK. Ini adalah artinya ngobrol santai bersama Dinda Kirana Pak. Dan di sini kita mengulas kembali tentang yang disampaikan atau yang sedang kita diskusikan tentang menolak punah ukir yang ada di Kabupaten Jepara. Memang sangat memprihatinkan, tadi banyak sekali yang menanggapi. Seperti apa sih Pak untuk membuat supaya ukir di Kabupaten Jepara ini tidak kian kesini kian punah? Karena kita merasakan ya Pak, krisis global, ada efisiensi anggaran. Tahun 2025 ini kita semua terdampak, merasakan betapa susah untuk perekonomian ini mendunia. Dan Jepara, apakah memang juga merasakan hal yang sama? Mungkin Pak Ali bisa memberikan tanggapan tentang hal ini, ukiran terutama, seperti apa kondisinya? Terima kasih Mbak. Ukiran di Jepara tadi secara ringkas itu makin lama makin terpuruk. Iya. Kemudian bagaimana cara menggiatkan baik kualitas maupun terutama nilai atau harga nilai ekonominya. Suatu misal ini tentunya dari yang berkepentingan pemangku jabatan istilahnya itu ikut andil. Suatu misal ada perbub yang menganjurkan untuk setiap instansi ada hiasan ukirannya. Sehingga ini memberi peluang untuk berkarya, itu seperti itu. Kemudian tentunya juga dari pemerintah sendiri untuk bisa mencarikan investor atau mungkin dari, tapi sudah berjalan itu ya dengan adanya pameran DF dan apa itu pameran. Jadi jangan henti-hentinya setiap ada event-event itu ada ukiran, pameran ukiran yang sifatnya terjangkau nilai ekonomi dari masyarakat, misalnya berupa hanya souvenir atau mungkin yang agak besar hiasan-hiasan reading yang di situ desain-desainnya itu yang menarik itu. Ini seperti apa yang dari pemerintah Kabupaten Jepara memberikan support dan juga dukungan kepada Paguyuban Pengukir Sungging Prabangkara dan juga Peluk dari sanggahan dari Bapak Hadi Prianto tadi, seperti apa dukungannya begitu? Ya kemarin tuh setelah ada lomba kemudian dibentuk dari Pak Hadi yang merupakan menjembatani antara Paguyuban dan pemerintah. Itu Pak Hadi mohon untuk terobosan di mana ada event-event pameran. Jadi Pak Hadi dari Peluk itu sendiri untuk mencari terobosan yang dimana itu dari sumber dana dengan event-event pameran itu. Dari event-event pameran itu supaya nanti tujuannya agar ukir di Jepara ini semakin berkembang, benar-benar dicintai oleh masyarakat, baik itu masyarakat Jepara maupun luar Jepara. Dan dengar-dengar ini tadi sempat disampaikan bahwa nanti beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan akan diadakan lomba besar-besaran untuk
mengangkat dan mendongkrak kembali penggemar-penggemar ukir di Kabupaten Jepara. Apakah benar ini, Pak? Ya, kabar ini tinggal penggodokan istilahnya secara kepanitiaan, dan itu memang sudah direncanakan di mana itu untuk mengangkat atau istilahnya memfungsikan limbah-limbah. Jadi limbah menjadi souvenir, kemudian yang sekarang itu agak ya sudah ada lambang negara kita, di mana burung Garuda itu merupakan simbol yang aslinya bentuknya bagaimana, sehingga meskipun dibentuk seperti agak keren, agak gagah, tapi di situ kemungkinan karena simbol kan ada baik ukuran yang unsur filosofinya tentunya, sehingga mengapa harus nengok ke kanan, ada seperti itu. Jadi mungkin kembali ke yang aslinya seperti itu. Oh, berarti nanti lombanya itu burung Garuda yang simbol Garuda, burung Garuda dan dan mengangkat limbah-limbah kayu itu. Ya. Itu nanti memang digelar pada bulan Agustus, Pak? Iya, Bu Nadia. Ya. 30 Agustus 2025 di Pantai Kartini. Di Pantai Kartini. Semoga terlaksana dengan baik, lancar, sukses, dan kayaknya nanti lomba yang akan digelar di Pantai Kartini itu nanti bisa menghebohkan ya. Kita sudah bisa membayangkan seperti apa. Semoga ya, Pak ya. Dan itu dukungan dari pemerintah juga support penuh ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Tadi juga sempat kita kami membaca chat WA yang masuk bahwa ada keluhan dari masyarakat bahwa harga-harga ukir di Kabupaten Jepara ini yang kesini semakin tergerus, kalah dengan ukiran-ukiran yang dibuat dengan mesin instan dan harganya lebih terjangkau. Gimana cara mengatasi hal ini, Pak Ali? Ya, itu tadi kita eksis, kemudian istilahnya karena ukir manual dengan CNC itu punya roh dan pangsa pasar sendiri tentunya. Nah, yang manual itu unsur seninya lebih tinggi dibanding yang memakai istilahnya teknologi itu alat teknologi itu. Ya tentunya bagaimana kita menciptakan karya yang tampil beda. Tampil beda. Desain yang ya bentuk dan tampil beda. Ya. Terus kemudian supaya seperti yang tema kita angkat, ukir di Jepara supaya tidak punah. Kita harus menggali dari sejak dini kepada mereka-mereka generasi muda, bahkan mungkin sejak dari sekolah dasar ya ini, diajari untuk mengukir dan peminatnya diasah supaya mereka meminati ukiran. Ini seperti apa, Pak, menurut tanggapan dari Pak Ali selaku Ketua Sungging Prabangkara ini? Ya itu kalau regenerasi itu melalui jalur formal dan non formal tadi. Yang formal itu dengan adanya masuk ke kurikulum. Jadi yang dulu itu ada muatan lokal daerah itu bisa digalakkan sehingga semua siswa itu mendapatkan pelajaran minimal. Andai kata dia itu sudah dewasa bekerja di luar daerah, dari mana Jepara, bisa berbicara tentang Jepara, gitu loh. Terutama tentang ukirannya. Sehingga melalui jalur tadi ya, jalur formal lebih digalakkan lagi bahwa masuk ke dalam kurikulum yang muatan lokal daerah kembali ke sana. Jadi kan sudah ada yang kurikulum merdeka kan P5, tapi sifatnya itu kan hanya istilahnya sekilas begitu. Sehingga gini, yang namanya seni itu dia senang karena terbiasa. Kalau misalkan kok kurang eksis untuk menyentuhnya itu memang hanya sekilas. Gitu. Makanya sedini mungkin kita berikan yang kegiatan di mana itu menyentuh tentang seni. Karena apa? Melalui seni itu menimbulkan karakter, attitude yang benar-benar luar biasa. Iya. Akhirnya jiwa mereka masuk halus di dalamnya, halus sehingga menyukai sensi. Menyukai dengan ukiran itu tadi, halus, seksi, lembut ya. Supaya terbentuk karakter-karakter yang lembut, tenang, seksi untuk menggeluti dunia ukir. Tadi sempat disampaikan bahwa mengukir itu memang dasarnya susah. Sehingga para generasi muda ini enggan untuk belajar karena lama begitu. Sedangkan kita lihat di sisi lain banyak sekali
karya-karya yang bisa kita lakukan dengan cara instan, mudah, bahkan bisa menghasilkan pemasukan yang cepat dibanding dengan mengukir. Kalau mengukir durasinya lama sekali, baru bisa mahir, begitu Pak. Nah, di sini langkah apa sih Pak yang tepat supaya meskipun durasinya lama, meskipun susah, meskipun harus berolah rasa, meskipun harus lembut, meskipun harus seksi dan lain sebagainya, tapi peminatnya tetap ada, peminatnya tetap banyak, gitu loh Pak, maksud kami itu. Sehingga ukiran di Jepara ini ke depannya nggak semakin punah, tapi semakin menggeliat gitu. Ini Mbak ya, jangan namanya kebahagiaan itu tidak harus dengan uang, tapi apapun bisa atasi dengan uang. Itu kan ada kata mutiara atau slogan seperti itu. Tapi yang namanya dulu itu ada kalimat begini, istilahnya mikul dawet terengeng-rengeng, numpak motor berbesmili. Apa ya Pak? Filsafat seperti itu. Seniman itu kelihatan orang lain melihat tuh tidak bahagia, tapi dia merasakan bahagia. Meskipun dilihat orang sepertinya tidak bahagia, tapi dengan menggeluti seni, sebetulnya padahal kita itu kan harus siap tidak bahagia. Kita harus siap tidak bahagia. Bagaimana cara menikmati tidak bahagia menjadi bahagia kan? Bagaimana cara supaya tidak bahagia menjadi bahagia? Nah, dengan adanya dunia yang penuh dengan kompetisi instan, yang dimana tidak berkesempatan untuk mendapatkan itu kan menjadi stres, kan begitu ya. Betul. Makanya sedini mungkin itu kita dilatih untuk tidak bahagia, sehingga diajar bahagia, sehingga terbiasa untuk bisa menemukan bahagia dengan sendirinya. Akhirnya pun bahagia. Gitu. Makanya itu dengan jalur seni, terutama seni ukir, mungkin dengan secara ringan sebelum praktek itu dengan menggambarnya desain-desain motif-motif itu, kan seperti itu. Baik Pak, bisa dimengerti meskipun susah, tetapi kita mencoba untuk terus menghasilkan sesuatu dari mulai sejak dini itu tadi, dari mulai dia tidak menggemari, dibuat supaya menggemari, dari mulai tidak suka dibuat supaya suka, sehingga timbul bahagia, sehingga akhirnya menggeluti dunia ukiran itu tadi. Bahagia kan? Iya. Baik, terima kasih Pak. Ini tentang kondisi situasi saat ini. Krisis global, efisiensi anggaran yang dialami oleh semua. Bapak Ali sebagai pengukir ke depan, apakah timbul was-was, kepanikan dengan kondisi situasi seperti ini? Kabupaten Jepara sendiri, ukiran sepi, langkah ke depan dari Pak Ali sendiri dan mungkin rekan-rekan anggota Paguyuban Sugeng Prabangkara seperti apa persiapannya untuk menyambut tahun-tahun ke depan? Dalam perjalanan hidup, untuk menyongsong masa depan itu kalimatnya memang was-was, minder, dan bagaimana. Maka dari itu iman ditanamkan. Sehingga menatap masa depan itu penuh dengan optimis. Dan tidak was-was kan begitu. Optimis, tidak was-was, dan punya keyakinan ya Pak ya. Punya keyakinan. Gusti Allah ijik sugih. Gitu. Terima kasih Pak Ali. Semoga sukses selalu. Dan untuk anggota Sugeng Prabangkara juga semakin eksis, semakin luar biasa. Eventnya nanti di bulan Agustus juga lancar, sukses dan bisa menjadi target apa yang kita inginkan. Ukir di Kabupaten Jepara makin membahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban Pengukir Sugeng Prabangkara Jepara, mulus, mulus, mulus.